I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my... Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami bersekutu lagi di hadapan, walaupun dari tempat yang berbeda dari rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu dalam persekutuan Jemaat Gemindo Solar Gracia. Dan dalam persekutuan yang indah bersama keluarga kami masing-masing, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita kita bisa berkumpul lagi
kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui media online. Pagi ini kita bersama-sama dalam satu persekutuan Gemindo Jemaat Sola Grazia. Hari Jumat malam saya di WhatsApp oleh Pendeta Stella bahwa Jemaat Gemindo Sola Grazia yang tadinya sudah melakukan ibadah di gereja, tapi kembali di hari ini memindahkan ibadah ke rumah-rumah jemaat. Bukan memberhentikan atau menutup gereja lagi, tapi hanya memindahkan ibadah ke rumah-rumah jemaat. Karena kondisi dari situasi yang ada di wilayah Harapan Indah dan sekitarnya. Sehingga yang tadinya saya harus datang ke Harapan Indah di pagi ini, tapi kali ini kita hanya melalui media online. Tapi tidak mengurangi sukacita kita yang beribadah dari rumah masing-masing di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sebenarnya bukan 5.000 orang, tapi 5.000 orang lebih, karena yang dihitung 5.000 orang hanyalah orang laki-laki saja, anak-anak dan orang atau perempuan tidak dihitung. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu dan menyuruhnya mendahului ke seberang. Mereka harus mendahului Tuhan Yesus menuju ke seberang, sementara Tuhan Yesus berdiam sejenak untuk berdoa. Sementara murid-murid dalam perjalanan di tengah laut, tiba-tiba datang angin sakal. Saudara-saudara, angin sakal ini datang dengan tiba-tiba. Angin sakal ini datang tanpa diketahui dari mana berasal. Dia datang dan kemudian membawa pergumulan yang sangat berat bagi para murid. Karena dengan angin sakal ini, kemudian laut pun bergelora. Laut pun bergelora dan mengancam keselamatan para murid. Gelombang mengancam mereka, laut menjadi bergelora dan para murid menjadi sangat ketakutan. Dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Dalam keadaan yang sangat tergoncang, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Murid dalam keadaan ketakutan tidak tahu lagi dan tidak bisa lagi melihat dengan pasti siapa yang datang, dan karena itu ketika mereka melihat bayangan, mereka mengira bahwa itu hantu. Karena itu mereka berteriak, itu hantu. Tapi kemudian Tuhan Yesus pun berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus kemudian berseru. Dia ingin menguji benarkah itu Tuhan Yesus atau siapa. Sehingga Petrus berteriak, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pernyataan Petrus ini sebuah keraguan. Masih ada keraguan di hati Petrus, itu Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, datanglah. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Petrus, datanglah. Petrus turun. Kemudian dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dia tidak terpaku lagi dalam pandangannya kepada Tuhan Yesus karena dirasanya angin bertiup, maka mulailah ia goncang. Dan pada saat dia goncang, kemudian dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak,
Tuhan, tolonglah aku. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan kemudian berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun mulai reda. Semua orang yang ada di atas perahu menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ibarat perjalanan para murid. Kehidupan kita ibarat perjalanan para murid yang ada di tengah lautan yang sedang menyeberang pantai Danau Tiberias. Berada kadang-kadang di dalam ketenangan, tapi kemudian tiba-tiba juga ada angin sakal, ada gelombang, ada persoalan yang datang menimpa kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu dari mana gelombang itu berasal, dari mana persoalan itu datang, dari mana pergumulan itu datang, tapi harus kita hadapi, harus kita jalani. Seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini adalah gelombang yang sedang menimpa perjalanan kehidupan kita manusia. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Satu virus yang sangat kecil yang mengguncang dunia, yang sebenarnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa sangat terbatas kita semua. Negara maju sekalipun, negara yang sangat maju sekalipun, semuanya tetap digoncang oleh pandemi COVID-19. Dan kita semua saat ini turut merasakannya. Termasuk kenapa ibadah kita dipindahkan ke rumah, karena juga akibat dari pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Kita tidak tahu kenapa itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita tahu hanya satu hal adalah bahwa kita harus berjalan. Kita harus menghadapi dan menjalani kehidupan dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita sedang diguncang. Perjalanan perahu pelayaran kita sedang ada dalam ombak yang sangat besar. Dan kita harus tetap berjalan. Tapi ketika murid-murid sedang ditimpa, digoncangkan oleh angin sakal, tanpa mereka ketahui, tanpa mereka duga, tiba-tiba Yesus sudah ada dan kemudian menolong mereka. Tiba-tiba Yesus sudah ada dan kemudian menolong mereka. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Tenang, aku ini, jangan takut." Perkataan Tuhan Yesus menenangkan murid-murid bahwa mereka yang ada dalam goncangan ketakutan jangan takut, sebab Dia ada dan Dia hadir. Dan saudara-saudara, melalui kehadiran Tuhan Yesus, maka angin itu menjadi tenang dan para murid kemudian bisa melanjutkan perjalanan pelayanan mereka. Kita pun demikian. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan karena coronavirus yang sedang mengguncang kita dan mengguncang dunia saat ini, mungkin ada dari kita yang sudah mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih berpihak? Mungkin di antara kita sudah mulai ada yang bertanya, akan datang gak Tuhan Yesus? Akan hadirkah Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini atau tidak? Itu mungkin yang ada di dalam hati kita. Karena pergumulan-pergumulan ini membuat begitu banyak hal yang menyakitkan terjadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang sudah harus bersekolah dari rumah. Ada orang-orang kepala-kepala keluarga yang harus dirumahkan karena pandemi ini. Perekonomian yang sudah mulai merosot dan menurun, dan segala sesuatu yang membuat kehidupan kita makin tertekan. Kehidupan semakin tertekan. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat dalam pengalaman perjalanan selama 3 bulan yang sudah kita lalui selama COVID ini dari bulan Maret.
3-4 bulan. Ternyata di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesusahan hidup ini, terbukti selama 4 bulan Tuhan tetap menyertai. Dan kita masih bisa hidup, kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita harus yakini juga bahwa ke depan Tuhan tetap akan menyertai kita. Tuhan tetap akan menolong kita seperti Tuhan sudah menolong murid-muridnya dan Petrus. Asalkan satu hal, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Asalkan satu hal, kita harus tetap menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Petrus bertanya, Tuhan, jika Engkau itu, aku ingin datang. Lalu Tuhan bilang, silakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Tuhan bilang, datanglah. Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pandangan atau mata Petrus sudah mulai ke kanan dan merasakan ada angin, maka dia pun tenggelam. Kita juga demikian. Di tengah pandemi ini, mari kita tetap menunjukkan mata kita kepada Yesus, tidak melepaskan mata kita kepada Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong kita. Dan harus diingat saudara-saudara, pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ada sebuah cerita, pada suatu ketika di sebuah desa dilanda banjir bandang. Semua orang yang ada di desa tersebut selamat, kecuali seorang bapak. Seorang bapak ini tidak selamat karena apa? Bapak ini adalah orang yang sangat setia, taat beribadah, sangat setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan ketika banjir bandang datang? Dia naik di atas atap rumahnya dan kemudian dia duduk di situ sambil berkata, saya akan ditolong oleh Tuhan. Saya akan ditolong oleh Tuhan. Beberapa orang naik ke tempat itu dan kemudian berkata, Bapak, mari turun dan kita mengungsi. Dia bilang, tidak, saya tidak mau. Saya akan menunggu Tuhan pasti menolong saya. Kemudian datang lagi pertolongan yang kedua setelah air sudah mulai naik. Kemudian datanglah perahu karet. Bapak, mari kita naik ke perahu karet ini karena sebentar lagi air akan naik. Dia katakan, apa tidak? Saya tahu Tuhan akan menolong saya dan Dia pasti akan menolong saya. Air semakin naik dan ketika air akan naik menenggelamkan dirinya, sebuah helikopter datang dan berteriak, Bapak, ayo ambil tali ini dan naiklah ke atas helikopter karena sebentar lagi air akan menenggelamkan Bapak. Dia kemudian berseru, tidak, saya tahu Tuhan akan menolong saya dan Dia pasti akan menolong saya. Sampai pada akhirnya dia pun mati tenggelam. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga, dia protes, Tuhan, kenapa saya harus mati? Saya tunggu Tuhan menolong saya, tapi Tuhan tidak menolong saya. Apa jawaban Tuhan? Hai Bapak, apakah tidak cukup pertolongan yang saya berikan kepadamu? Ada seorang bapak yang akan menggendong Bapak, tapi Bapak tidak mau, Bapak menolak pertolongan dariku. Kemudian datang juga perahu karet yang saya juga utus untuk menolong Bapak, Bapak pun tidak mau. Sampai pada akhirnya pertolongan yang terakhir helikopter datang. Tapi Bapak pun tetap tidak mau. Itulah pertolongan yang saya berikan kepada Bapak yang tidak Bapak perhatikan. Saudara-saudara, di tengah masa pandemi ini, Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Termasuk ada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu cara Tuhan untuk menolong kita. Dan bukan hanya menolong pribadi kita, tapi menolong seluruh dunia. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tidak memperhatikan hal tersebut, mengabaikan hal tersebut. Dan ketika kita terpapar virus ini, kita kemudian menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong kita dengan berbagai cara, tapi kita tidak memahami semua pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap akan menjadi penolong bagi kita di tengah masa pandemi ini. Tuhan tetap akan menolong kita dalam setiap perkara
kita tetap hidup dalam hikmat Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, dan memahami dengan hikmat Tuhan setiap pertolongan-pertolongan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita.